Mata Wang Lin menyala, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pria dengan baju besi emas dengan tingkat kultivasinya saat ini kecuali dia mengeluarkan jiwa ascendan. Pada saat ini, Qian Feng dan Liu Mei juga mengerutkan kening. Jelas, mereka berdua juga melihat melalui ini. Mata Qian Feng menyala dan dia tiba-tiba berkata, "Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk memblokir energi pedang dari pria emas baju besi?" Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia mengangguk dan berkata, "Oke." Alasan Qian Feng meminta bantuan Wang Lin adalah karena dia tidak punya pilihan. Sudah jelas bahwa bahkan dengan dia dan Liu Mei, mereka tidak percaya diri mampu melawan serangan itu. Jika mereka tidak bisa menahan serangan itu, maka mereka tidak bisa mencari istana. Yun Kuei-si dan pria tua itu sudah di depan mereka, jika mereka lebih lambat, mungkin sudah terlambat. Sekarang dengan Wang Lin di pihak mereka, kemungkinan mereka bertiga berhasil lebih tinggi. Qian Feng tidak meremehkan Wang Lin hanya karena dia berada di tahap awal Soul Transformation. Bahkan, di dalam hatinya dia percaya bahwa Wang Lin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk melawannya. Dia juga tahu bahwa 1 miliar jiwa-jiwa yang dimiliki Wang Lin adalah sesuatu yang bisa langsung membunuhnya, jadi dia sangat takut pada Wang Lin. Inilah sebabnya mengapa dia memiliki kios kupu-kupu merah Wang Lin, itu agar dia bisa mendapatkan cultivation planet kristal tanpa harus menghadapinya. Namun, setelah tiba di Gunung Roh, dia menyadari bahwa ada beberapa penghalang sebelum dia bisa sampai ke kristal. Dia tidak lagi menganggap Wang Lin sebagai orang lemah seperti yang dia lakukan ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Sekarang dia melihatnya sebagai orang yang sederajat, tetapi jauh di dalam hati Qian Feng, masih ada rasa bangga yang kuat. Dalam pandangannya, jika Wang Lin tidak memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, maka tidak mungkin Wang Lin bisa dibandingkan dengannya. Setelah mendengar jawaban Wang Lin, Qian Feng merenung sedikit dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, kami berdua akan pergi dulu dan kemudian aku akan membiarkan adik magang junior aku mengambil alih. Bagaimana menurutmu?" Mata Wang Lin tenang saat dia menatap Qian Feng dan Liu Mei. Tepat pada saat ini, Liu Mei juga melihat ke arahnya, tersenyum, dan hendak berbicara ketika Wang Lin menarik pandangannya dan berkata, "Tidak perlu terlalu rumit. Aku akan pergi dulu dan kemudian kalian berdua bisa mengikuti." Qian Feng terkejut dan matanya menyala. Menjadi yang pertama berarti bahwa dia tidak hanya harus menghadapi serangan dengan kekuatan penuh, tetapi dia juga harus memperhatikan segala kemungkinan pengkhianatan dari orang-orang di belakang mereka. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Alasan Qian Feng mengatakan bahwa mereka berdua akan pergi bersama adalah karena dia takut Wang Lin akan terlalu khawatir dan menahan diri. Dan dengan Liu Mei mengejar mereka, bahkan jika Wang Lin diam-diam menyerang, maka dia tidak perlu khawatir. Qian Feng memutuskan bahwa berurusan dengan energi pedang akan menjadi prioritas pertama mereka kali ini, berurusan dengan Wang Lin bisa menunggu. Begitu dia mendengar Wang Lin secara sukarela pergi duluan, dia agak curiga. Namun, ini bukan waktu untuk merenungkan hal-hal seperti itu, jadi dia berkata, "Jika begitu, maka kita akan bergantung pada sesama kultivator Cheng." Liu Mei sedikit mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang ini. Setelah merenung sebentar, dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia terbang ke arah pria lapis baja emas. Liu Mei dan Qian Feng mengikuti di belakang. Mereka bertiga bergerak maju dalam formasi. Pada saat mereka bertiga mendekat, mata pria lapis baja emas itu menjadi serius dan dia mengangkat lengannya. Cahaya terang berkumpul di pedang emas, menciptakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu dia dengan kejam mengayunkan pedang. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki yang terlihat seperti itu dapat membelah langit yang langsung tertutup diikuti oleh ledakan sonik dari penghalang suara. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah energi pedang yang menembus langit. Itu bergerak sangat cepat dan segera mendarat. Laut di bawah mereka berpisah karena tekanan energi pedang, menciptakan jurang yang dalam. Ketika Wang Lin melihat Yun Kuei Zidan yang lama pria itu menahan energi pedang, dia hanya merasakannya dari samping dan tidak berpartisipasi. Sekarang saat dia menghadapinya sendiri, dia bisa merasakan kekuatan penghancur di dalam energi pedang ini. Saat menghadapi kekuatan penghancur ini, bahkan jiwa asalnya mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bukan hanya ini, tetapi setiap bagian tubuhnya terasa seperti ditembaki oleh gunung raksasa. Dia tidak terbiasa dengan perasaan ini, itu adalah perasaan yang sama persis yang dia miliki dari tekanan Venaroh di bawah sekte pemurnian jiwa, hanya perasaan ini ribuan kali lebih kuat. Sebelum energi pedang bahkan bertabrakan dengannya, darah sudah mulai datang keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia melihat keadaan Wang Lin saat ini, Qian Feng berhenti sejenak dan mulai merenung. Haruskah dia mengambil momen ini untuk membunuh Cheng Niu dan mengambil bendera 1 miliar jiwa, atau membantu melawan energi pedang? Gagasan ini terlintas di benaknya dan dia membuat keputusan. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil bendera jiwa. Dengan bendera jiwa, dia akan memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menahan energi pedang. Semua ini terjadi sangat cepat dalam benaknya. Setelah mengambil keputusan, Qian Feng tertawa dan berkata, "Jangan panik, sesama kultivator Cheng. Aku datang." Qian Feng bergerak maju seperti kilat.
Serangan ini benar-benar harus berhasil, jadi Qian Feng tidak terburu-buru, dia harus mendekati untuk memukul Wang Lin dengan serangan yang dia tidak akan pernah lupakan. Qian Feng tahu bahwa dia harus berhasil dalam satu serangan, atau Wang Lin akan punya waktu untuk memanggil bendera jiwa 1 miliar jiwa. Jika itu terjadi, segalanya tidak akan berjalan dengan baik. Dengan kecerdasan Liu Mei, dia segera melihat melalui niat Qian Feng dan ragu-ragu. Lalu matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak mengikuti tetapi menunggu di sana. Dia adalah orang yang kejam, jadi itu tidak masalah baginya. Ditambah lagi, jika Qian Feng membunuh Wang Lin, aura Wang Lin akan dihapus dari ilusi terakhirnya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuknya di masa depan karena pada dasarnya itu seperti menghilangkan iblis dalam yang harus dia hadapi di masa depan. Pada saat ini, energi pedang tiba tepat di atas kepala Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mendengus. Karena dia adalah orang yang setuju untuk pergi duluan, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan perubahan hati Qian Feng? Semua ini adalah bagian dari rencananya. Sejak saat itu energi pedang dikirim dan segera setelah Qian Feng mulai terbang, Wang Lin diam-diam menghitung kecepatan Qian Feng. Ketika Qian Feng berjarak 100 kaki dari Wang Lin tertawa dan menampar tasnya. Sebuah pagoda tiba-tiba terbang keluar dari tasnya yang dipegang dan muncul di depannya. Tahap awal indera ilahi Ascendan Tiaoyi keluar dari pagoda. Energi pedang tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak setelah bersentuhan dengan akal ilahi. Menggunakan jeda ini, Wang Lin tertawa, memanggil kembali pagoda, dan menyerbu menuju laut. Namun, ia dengan sengaja mempertahankan kecepatan yang cukup rendah untuk tetap dalam jarak 100 kaki dari Qian Feng. Mata pria emas lapis baja itu menjadi serius, tetapi ia tidak menyerang Wang Lin dan sebaliknya memandang Qian Feng. Sekarang karena tidak ada indera ilahi ascendant yang menghentikan energi pedang, itu mendarat di tubuh Qian Feng. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa energi pedang tidak menyerang Wang Lin dan malah mengejar dirinya sendiri. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan, menampar tasnya, dan mengeluarkan penusuk merah. Lampu merah terang datang dari penusuk dan menyerang energi pedang. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Ketika orang tua dan monyet itu menolak energi pedang, Wang Lin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyimpulkan bahwa pria lapis baja emas pasti telah menentukan bahwa keduanya adalah sepasang dan hanya mengirimkan satu energi pedang. Wang Lin menghitung bahwa jarak antara orang tua dan monyet itu sekitar 100 kaki dan berasumsi bahwa jika dia sedekat itu dengan Qian Feng, pria lapis baja emas akan menganggap mereka sebagai pasangan. Jika mereka berada di dalam jangkauan satu sama lain, energi pedang akan menyerang siapapun yang paling dekat dengannya. Inilah sebabnya Wang Lin menolak rencana dia dan Qian Feng pergi dulu dengan Liu Mei datang di urutan kedua. Karena dengan itu, meskipun dia akan dekat dengan Qian Feng, dia akan terlalu dekat. Jika dia membuat gerakan tidak normal, Qian Feng akan memperhatikan dan berjaga-jaga. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk pergi dulu sendiri. Meskipun Qian Feng curiga, dia masih terpikat pada perangkapnya. Sebenarnya, bahkan jika Qian Feng tidak setuju dengan rencana Wang Lin atau tidak menyarankan bahwa mereka bertiga bekerja bersama, Wang Lin masih akan menghadapinya sendirian. Dia tidak percaya bahwa Qian Feng akan melewatkan kesempatan untuk membunuhnya jika dia menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya. Meskipun, jika itu masalahnya, akan lebih sulit untuk memikat Qian Feng untuk datang dalam jarak 100 kaki darinya. Namun, Wang Lin masih punya rencana B dan 80% percaya diri dalam memikat Qian Feng cukup dekat. Kemudian Qian Feng menyarankan mereka bertiga bekerja sama dan ini mengkonfirmasi kecurigaan Wang Lin. Qian Feng memang tidak bisa menahan desakannya dan menyerah untuk mencoba bekerja sama. Dia akan menggunakan, membantu melawan energi pedang, sebagai alasan untuk mendekat tetapi tidak menyadari bahwa Wang Lin sudah melihat semua itu. Rasa ilahiyawi dari pagoda memainkan bagian besar dalam hal ini. Ini menghentikan energi pedang yang cukup untuk Wang Lin untuk pergi, menjadikan Qian Feng orang yang paling dekat dengan energi pedang. Meskipun ini membutuhkan waktu yang lama untuk dijelaskan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Pada saat energi pedang menyapu ke arah Qian Feng, Wang Lin berhenti. Dia tidak terbang tetapi dengan dingin menatap Liu Mei di kejauhan. Liu Mei ada di belakang dan sedikit terkejut ketika dia melihat situasi berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Ketika dia melihat Liu Mei semakin dekat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menyerbu keluar. Kali ini, dia bergerak lebih jauh dari 100 kaki dari Qian Feng. Begitu Wang Lin lebih dari 100 kaki jauhnya dari Qian Feng, mata pria lapis baja emas itu menjadi serius dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya 2 kali, mengirimkan satu gelombang energi pedang ke arah Wang Lin dan yang lainnya menuju Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dia berhenti terbang ke arah laut dan berpindah ke jarak 100 kaki dari Liu Mei begitu energi pedang mendekat. Ekspresi Liu Mei berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak yakin, dia tampaknya telah menebak situasi dari tindakan Wang Lin. Dia akan teleportasi sehingga Wang Lin akan berada di atasnya, membuatnya menjadi orang yang menerima pukulan dari energi pedang. Wang Lin menyeringai.
Pada saat dia akan melakukan teleportasi, dia menyentuh tasnya yang memegang dan beberapa ukiran domain waktu terbang keluar. Waktu. Dengan raungan dari Wang Lin, ukiran semua meledak dan domain waktu yang kuat melonjak. Meskipun domain Liu Mei telah selesai, domain waktu ini dipersiapkan dengan cermat oleh Wang Lin. Itu terlalu lemah untuk menyakiti Liu Mei atau bahkan memperlambatnya dengan banyak, tetapi dalam situasi kritis seperti ini, itu akan berakibat fatal. Tubuh Liu Mei melambat, memungkinkan Wang Lin bergerak di bawahnya. Pada saat ini, dua energi pedang tiba-tiba menyatu menjadi satu dan turun seperti orang gila ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia menunjuk ke arah Liu Mei. Untaian gas pembatas datang dari jarinya dan melesat ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak menunggu hasilnya, dia tahu bahwa waktu adalah esensi, jadi dia menyerbu ke laut tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki laut, dia melihat istana raksasa memancarkan cahaya keemasan. Wang Lin menyerbu menuju istana dengan kecepatan tinggi. Ada kekuatan misterius di dalam laut. Wang Lin bahkan tidak perlu mengujinya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencegah teleportasi. Dia pernah mengalami ini di tempat-tempat misterius lainnya sebelumnya, jadi dia tahu seperti apa rasanya kekuatan ini. Ketika dia akan memasuki istana, serangkaian raungan datang dari permukaan dan air laut di sekitar Wang Lin dengan cepat cara berpisah. Gelombang energi pedang 100 kaki turun dari langit dan dengan cepat mengejarnya. Saat energi pedang semakin dekat dan dekat, Wang Lin bahkan bisa merasakan aura yang kuat. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Dia dengan gigih mengepalkan giginya. Dia melihat bahwa dia hanya berjarak 1000 kaki dari istana, tetapi energi pedang hampir menimpanya. Darah kecil datang dari bagian atas kepala Wang Lin dan rasa sakitnya meningkat. 900 kaki, 800 kaki, 700 kaki, 600 kaki. Dia semakin dekat dan dekat, tetapi energi pedang semakin mendekat di atas kepalanya. Deru energi pedang sepertinya bergema di dalam otak Wang Lin. Saat Wang Lin bergegas menuju istana, dia batuk seteguk darah, menyentuh kantong memegang, dan mengeluarkan kapak. Tiba-tiba dia mengeluarkan raungan, berbalik, dan meletakkan kapak di depan dia. Pada saat ini, energi pedang tiba dan tiba-tiba mendarat di kapak. Wajah Wang Lin menjadi merah, dia batuk seteguk darah, dan jiwa asalnya bergetar. Dia menyentuh tasnya yang memegang dan pagoda itu terbang keluar. Domain Yoi dengan cepat menyebar dan energi pedang berhenti. Menggunakan jeda ini, Wang Lin menyerbu keluar dan menyeberang 500 kaki dalam sekejap untuk memasuki istana. Begitu dia memasuki istana, energi pedang bergetar dan kemudian menghilang. Darah merembes keluar dari mulut Wang Lin saat dia menyingkirkan kapak dan pagoda. Kemudian, sambil duduk dalam posisi lotus, dia mengeluarkan banyak pil dan menelannya sebelum merasakan sengatan menyakitkan dari seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan sepotong giok langit dan melihatnya sebelum melemparkan di mulutnya. Kemudian dia merasakan energi spiritual celestial memenuhi tubuhnya. Berkat aliran energi spiritual celestial, Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan. Energi spiritual langit langsung menekan semua lukanya. Tak lama setelah itu, dia berdiri dan dengan satu langkah bergegas ke kedalaman istana. Adapun di atas laut, energi pedang mendekati Liu Mei. Saat dia hendak menghindar, pembatasan mendekat dari belakangnya. Ini membuat ekspresinya yang indah berubah, dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan kabut putih. Pita putih menari-nari di dalam kabut putih dan dengan satu gerakan mencambuk, itu menghancurkan pembatasan. Pita putih ini dengan cepat membungkusnya dan memindahkannya sejauh 10.000 kaki dari energi pedang. Energi pedang hilang dan kemudian menghilang. Pria berarmor emas itu tidak menyerang lagi. Satu-satunya tugasnya adalah menjaga tempat ini dan hanya mengizinkan orang-orang yang memenuhi syarat masuk ke istana. Hanya ada satu persyaratan dan itu adalah untuk bisa menahan kekuatan satu pukulan. Ekspresi Qian Feng sangat sengit saat dia meraung, "Cheng Niu, aku bersumpah bahwa aku akan mencabik-cabik kamu. Jika aku melanggar sumpah ini, maka aku akan mati dengan kematian yang menyakitkan." Liu Mei diam-diam menatap laut dengan ekspresi muram. Melihat bahwa Qian Feng masih mengutuk dan meraung, dia mengerutkan kening dan berkata, "Diam. Jika bukan karena kamu memiliki niat jahat dan kami bertiga benar-benar bekerja bersama, kami sudah akan berada di dalam istana daripada di sini." Ekspresi Qian Feng sangat sengit. Dia menatap Liu Mei dengan kejam dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak memperhatikan bagaimana kalian berdua saling menggoda dan memandang satu sama lain? Kakap magang junior, jangan lupa apa yang kamu janjikan kepada aku." Liu Mei dengan dingin menatap Qian Feng dan berkata, "Dengan Yun Kuezi di sana, akan sulit bagi Cheng Niu untuk mendapatkan kembali jiwanya. Yun Kuezi tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah." Qian Feng menarik napas dalam-dalam, lalu dia menarik ekspresinya yang sengit, menyentuh tasnya yang dipegang, dan berkata, "Orang tua itu memberi aku sesuatu yang dimaksudkan untuk digunakan melawan bendera satu jiwa-jiwa. Karena dapat mempengaruhi bendera jiwa, itu harus memiliki efek pada kultivator ascendan juga. Setelah Yun Kuezi keluar, aku akan menggunakan ini. Aku hanya ingin bagian jiwa aku, tetapi jika dia masih tidak akan memberikannya, aku akan pergi sekuat tenaga." Di dalam istana di bawah laut, apa yang muncul sebelum Wang Lin adalah lorong yang sangat besar.
Ada beberapa lampu di sekitar aula yang menjentikkan dan melepaskan cahaya yang sangat jahat. Cahaya ini tidak dihasilkan oleh api melainkan oleh zat misterius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Cahaya redup menyebabkan lorong ini menekuk dan berputar, menciptakan perasaan yang sangat aneh. Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia bergerak maju dengan hati-hati. Lorong ini sepertinya tidak ada habisnya. Dia telah berjalan untuk waktu yang lama dan lorong masih terlihat sama. Wang Lin tidak berani menyebarkan perasaan ilahi terlalu jauh. Ketika dia pertama kali tiba, dia menyebarkannya dan beberapa menghilang seperti dimakan oleh sesuatu. Akibatnya, Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Setelah jumlah yang tidak diketahui waktu, Wang Lin melihat kilatan mantra di kejauhan. Dia berhenti bergerak dan dengan hati-hati menyebarkan rasa ilahinya ke depan. Tapi apa yang dilihatnya membuat ekspresinya berubah. Ketika indera ilahinya mencapai ujung lorong, yang dilihatnya adalah area yang luas dan terbuka. Ada menara yang sangat tinggi di tengah area terbuka ini. Di puncak menara ada sebuah singgasana dan ada seseorang dengan kepala yang berambut hitam duduk di atasnya. Orang ini tampak setengah baya dan tampak sangat normal, tetapi ia mengeluarkan aura yang sangat megah. Matanya terpejam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya. Itu jelas orang yang sudah mati. Namun, tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang mengelilingi darah itu. Saat rasa ilahi Wang Lin melihat orang ini, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk membungkuk padanya. Dia terpaksa mengaktifkan beberapa energi spiritual surgawi untuk menekan dorongan ini. Tampaknya ada kekuatan misterius di sini yang akan mengguncang hati siapapun yang lewat. Sebelum orang ini melayang benda. Itu adalah bola cahaya ungu. Cahaya ini menyinari pria paruh baya dan meninggalkan bayangan gelap di belakangnya. Namun, cahaya itu saat ini redup dan berkedip-kedip seolah-olah itu bisa keluar kapan saja. Saat akal ilahi Wang Lin menyentuh bola cahaya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam ke arah rasa ilahinya, jadi dia dengan cepat mundur. Di lorong, wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi teror. Suzaku pertama, Yewuyo. Dia segera bisa menebak identitas pria paruh baya itu. Adapun bola cahaya ungu, itu adalah cultivation planet kristal. Namun, Wang Lin merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun tampak persis seperti yang digambarkan si Tunan, dia tidak merasakan hubungan itu dengan potongan jiwanya ketika indera ilahinya menyentuhnya. Sejak kamu tiba, masuk. Suara Yung Kuei-zi datang dari ujung lorong. Mata Wang Lin berbinar. Ketika indera ilahinya masuk ke ruangan, dia melihat Suzaku pertama dan cultivation planet kristal, tetapi dia tidak melihat Yung Kuei-zi atau lelaki tua itu, keduanya sudah ada di sini. Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan maju. Tak lama setelah itu, dia tiba di ujung lorong dan berjalan ke ruang besar yang terbuka. Sekarang dia secara pribadi datang ke sini, perasaan terkejut bahkan lebih kuat. Dibandingkan dengan menara 1000 kaki, dia tiba-tiba merasa sangat kecil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, kemudian matanya menyala dan melihat sosok Yung Kuei-zi di sudut. Wajah Yun-zi pucat. Dia duduk bersila dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia terlihat jauh lebih lemah dari biasanya. Dia memandang Wang Lin dan kemudian dengan suara serak berkata, sambil tersenyum, aku benar tentangmu, kamu memang orang ketiga yang sampai di sana. Wang Lin menunjukkan tatapan hati-hati dan bertanya, bagaimana dengan dia? Ekspresi Yung Kuei-zi jelek ketika dia berkata, aku menggunakan formasi untuk menjebaknya. Dia masih harus terjebak di dalam. Wang Lin, aku sangat terluka, jadi ambilkan cultivation planet kristal untuk aku. Apakah itu untuk klan abadi yang ditinggalkan atau para kultivator? Aku tidak bisa membiarkan kristal cultivation planet runtuh. Oh. Wang Lin dengan tenang menatap Yung Kuei-zi dan bertanya, kamu ingin aku mendapatkan kristal planet kultivasi? Yung Kuei-zi menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Aku tahu kamu sangat berhati-hati. Kamu dapat memeriksa tubuh aku dengan indera ilahi kamu akan menemukan bahwa aku hampir sepenuhnya kehabisan daya. Orang tua itu bukan dari planet Suzaku. Tekniknya sangat aneh dan aku tidak bisa menjebaknya lama. Begitu dia bebas, dia akan dapat mencuri kristal planet penanaman, dan pada saat itu, semua orang di planet Suzaku akan dihadapkan dengan krisis. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya ungu di depan Suzaku pertama. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat dia masuk, Wang Lin terbang menuju lorong seperti orang gila. Mata Yung Kuei-zi bersinar dan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sebelum lorong, menghalangi Wang Lin. Dia dengan muram berkata, untuk apa kamu berlari? Mata Wang Lin menyala, lalu dia mundur beberapa langkah dan menatap Yung Kuei-zi. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera satu jiwa-jiwa muncul, lalu dia dengan tenang berkata, Junior belum mau mati. Ekspresi Yung Kuei-zi gelap ketika dia mencibir pada Wang Lin dan bertanya, bagaimana kamu melihat melalui aku? Melihat Yung Kuei-zi, Wang Lin berkata, dengan nada berat, itu bukan kristal planet penanaman. Selain itu, kamu memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi meskipun kamu terluka, itu tidak akan seserius yang kamu katakan. Yung Kuei-zi tertawa. Ada sedikit apresiasi di matanya ketika dia berkata, kamu layak menjadi salah satu dari 4 orang yang aku pilih.
Itu betul, itu bukan kristal Cultivation Planet. Itu hanya bayangan. Selama orang menyentuhnya, mereka bisa mengambil kembali jiwanya. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak berbicara tetapi hanya menatap Yun Kuezi. Cengkramannya pada bendera jiwa 1 miliar jiwa perlahan-lahan diperketat. Orang tua ini tidak akan berbohong kepadamu untuk menarik kembali jiwamu ke balik bayang-bayang membutuhkan harga yang mahal. Inilah mengapa aku meminta kamu untuk mendapatkannya untuk aku. Jika kamu melakukannya, aku akan memberi kamu harta yang sangat kuat sebagai hadiah. Di bagian terdalam makam abadi, ada sebuah altar kuno. Di sanalah leluhur klan aku memperoleh kekuatan untuk mencapai tahap 12 daun. Jika kamu membantu aku membawa aku kembali ke Cultivation Planet Crystal, aku akan membawa kamu ke sana untuk membiarkan kultivasi kamu meningkat sebesar sebuah tingkatan. Bagaimana dengan itu? Kata Yun Kuezi dengan nada berat. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Yun Kuezi tampaknya agak cemas saat ia dengan cepat berkata, Wang Lin, cepat pergi mengambil Cultivation Planet Crystal, jangan paksa aku untuk bertindak. Kamu tahu aku tidak ingin membunuh kamu. Wang Lin menatap Yun Kuezi dan berkata, dan jika kamu melanggar janji kamu, berikan aku metode yang benar untuk menggunakan topi jerami sebagai deposit. Wang Lin masih memiliki topi jerami yang diberikan Yun Kuezi kepadanya, namun, topi jerami berisi banyak batasan, dan mereka sangat rumit, jadi tanpa metode yang tepat, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Mata Yun Kuezi bersinar. Dari sudut pandangnya, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk melarikan diri, sehingga yang bisa dilakukan Wang Lin hanyalah mengikuti perintahnya. Akibatnya, dia mengambil batu giok, mengisinya dengan informasi, dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin tidak terburu-buru saat dia melihat melalui batu giok. Setelah memastikan bahwa itu nyata, ia menyingkirkannya, mengelilingi dirinya dengan bendera 1 miliar jiwa, dan terbang menuju menara di tengah. Dalam hampir sekejap mata, ia tiba di sebelah Suzaku pertama. Dia memandang penguasa planet yang dulu, memperhatikan bayangan ini, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Cultivation Planet Crystal. Dia berdiri di samping cahaya ungu, tapi anehnya, tidak ada bayangannya sama sekali. Mata Yun Kuezi bersinar dan dia dengan cepat berkata, letakkan tanganmu di atasnya dan sebutkan namaku. Jangan mencoba sesuatu yang lucu, atau aku berjanji akan membunuhmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia menundukkan kepalanya ke arah Yun Kuezi dan berkata, dengan nada berat, aku pernah menganggap kamu sebagai dermawan aku. Bahkan ketika aku mengetahui bahwa kamu adalah bagian dari klan immortal abadi, aku tidak ingin menentang kamu. Aku hanya ingin meninggalkan planet Suzaku dan mencari dao aku sendiri. Senior, kamu benar-benar mengecewakan aku hari ini. Aku tidak tahu apakah bayangan ini melakukan apa yang kamu katakan, tetapi aku tahu bahwa jika aku melakukan apa yang kamu katakan, aku akan segera mati. Saat ini Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Yun Kuezi berubah dan dia akan menyerbu keluar. Tapi Wang Lin mengibaskan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan sekitarnya segera dipenuhi dengan fragmen jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mundur dan dengan raungan, semua fragmen jiwa dari bendera jiwa dibebankan ke bayangan Suzaku pertama. Pada saat ini, serangkaian suara bergerak datang dari kursi tempat Suzaku pertama duduk. Dan pada saat yang sama, tawa keluar dari dalam bayangan dan lampu merah mulai menyala darinya seperti orang gila. Bayangan itu segera hancur dan pria tua itu dengan cepat berjalan keluar. Monyet di bahunya, yang bahkan lebih cepat, menyerbu Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi menjadi suram dan dia berhenti. Tangannya bergerak dan satu demi satu, tato emas muncul dari kehampaan dan berputar di sekelilingnya. Anak kecil, segel milikmu itu cukup bagus. Menggunakan aura dari orang mati ini bersama dengan kultivasi kamu sendiri, kamu membuat segel bayangan untuk menyegel aku. Segel bayangan seperti ini sangat langka, itu langka bahkan di zaman kuno. Bagi kamu untuk dapat mengendalikan itu tidak mudah. Jika tubuh asli Tuan ada di sini, itu akan dihancurkan hanya dengan satu pukulan, tapi ini hanya sepotong akal ilahi Tuan yang memiliki tubuh, jadi kamu bisa menjebakku untuk sementara waktu. Untuk dapat melakukan ini dalam hidup kamu sudah sangat baik, kamu bisa sesumbar tentang hal itu di kehidupan kamu selanjutnya. Mata lelaki tua itu mulai memerah. Yun Kuezi mendengus dan tato di sekitarnya terbang keluar. Sasarannya bukan orang tua tetapi monyet kecil. Yun Kuezi berteriak, boneka belaka. Selama aku menghancurkan di mana indera ilahi itu tersembunyi, maka tidak peduli seberapa kuat tubuh asli kamu, kamu tidak akan bisa sampai di sini sekarang. Ketika indera ilahi Wang Lin menyebar, dia memperhatikan bayangan di belakang Ye Wuyo. Ketika dia menemukan dirinya di sebelah cahaya ungu dan tidak melihat bayangan dirinya, dia merasa itu aneh dan memutuskan untuk mengambil risiko. Jika dia gagal, dia akan segera memasuki surga menantang Manik untuk disembunyikan. Dia percaya bahwa Yun Kuezi tidak berbohong tentang efek bayangan Cultivation Planet Crystal, tetapi harga untuk mengekstrak sepotong jiwa melalui itu adalah hidup seseorang. Kalau tidak, Yun Kuezi pasti sudah mendapatkannya sendiri alih-alih menunggu. Bahkan jika orang ketiga bukan Wang Lin, dia masih akan memaksa orang itu untuk mendapatkan bagian jiwa. Saat pria tua itu keluar, Wang Lin mengibaskan bendera jiwa. Fragmen jiwa mengelilinginya dan dia cepat-cepat mundur.
Apakah itu orang tua yang dikendalikan Tuo Shen atau Yun Kuezi? Mereka bukan orang-orang yang ingin diganggu oleh Wang Lin saat ini. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa Cultivation Planet Crystal tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa dengan cepat pergi. Tetapi pada saat ini, istana tiba-tiba bergetar. Getaran ini sangat ganas, seolah-olah langit dan bumi diguncang. Pada saat ini, retakan mulai muncul di menara. Keruntuhan lain dari Cultivation Planet Crystal telah dimulai. Dari bagian bawah menara, sebuah retakan muncul dan bergerak lurus ke atas. Seperti seekor naga. Akhirnya, retakan mencapai puncak menara dan tiba di tahta Suzaku pertama. Pada saat ini, dengan suara bergerak yang renyah, suara tahta yang diduduki Ye Wuyou tiba-tiba jatuh. Adapun tubuh Ye Wuyou, dengan getaran dari retakan, itu berubah menjadi debu dan menghilang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi Yun Kuezi, lelaki tua itu, dan monyet kecil itu semua berhenti berkelahi dan menatap ke tempat Ye Wuyou berubah menjadi debu. Kristal putih seukuran kepalan tangan melayang dari debu yang merupakan tubuh Ye Wuyou. Ketika Wang Lin melihat kristal putih, ia segera merasakan hubungan dengan jiwanya. Cultivation Planet Crystal. Yun Kuezi menarik napas dalam-dalam dan menyerbu keluar, tetapi monyet kecil bahkan lebih cepat karena menyerang orang tua itu. Saat ini, Wang Lin tidak cukup dekat dan dia tidak bisa lebih cepat dari mereka, jadi dia mengepalkan giginya, mengelilingi dirinya sendiri dengan bendera jiwa, dan menyerbu ke lorong terdekat. Wang Lin tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Yun Kuezi atau yang dimiliki orang tua Tuo Shen. Bahkan jika dia berhasil mendapatkannya, dia tidak akan punya waktu untuk mengambil bagian jiwanya dan hanya akan mengundang bencana pada dirinya sendiri. Dengan menghela nafas, Wang Lin dengan cepat terbang ke koridor. Orang tua itu lebih dekat. Dengan cepat, dia meraih kristal itu dan tertawa. Hari Master akan bebas ada di depanku. Namun, tepat pada saat dia meraih kristal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, tawanya berhenti, dan dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tepat ketika dia hendak melepaskan kristal, tubuhnya bergetar dan kemudian mulai melebur menjadi untaian gas yang memasuki kristal putih. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, lelaki tua itu pergi. Satu-satunya yang tersisa adalah gumpalan lampu merah yang dengan cepat menyatu dengan monyet kecil itu. Monyet kecil itu tertawa. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kekuatannya sekarang sama dengan Su Kuezi, dia memiliki kekuatan kultivator ascendan tahap akhir. Meskipun monyet itu sangat dekat dengan kristal, ia ragu-ragu sedikit dan tidak menjangkau. Pada saat ini, Yun Kuezi tiba dan mengulurkan tangan, tetapi dia segera mengeluarkan erangan menyakitkan ketika gas putih muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan kristal itu dalam ketakutan. Untungnya, dia tidak menyentuhnya secara langsung, atau dia tidak akan bisa melarikan diri dari nasib buruk. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan, menyebabkan Yun Kuezi dan monyet kecil terjebak dalam posisi yang sulit. Baru saja saat itu, kristal putih tiba-tiba mengeluarkan dengungan dan menyerbu ke arah Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi sangat berubah dan dia menghindarinya. Cultivation Planet Crystal menyerbu melewati Yun Kuezi dan menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat apa yang terjadi pada orang tua itu, jadi dia mulai terbang lebih cepat menuju lorong. Dia dikelilingi oleh bendera jiwa, membuat kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Lorong itu tidak lurus dan memiliki beberapa kurva, tetapi kristal itu tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Seolah-olah itu tidak akan menyerah sampai menangkap Wang Lin. Wajah Yunsi berubah suram dan dia dengan cepat mengejarnya. Adapun monyet kecil, juga mengejar setelah kristal planet penambangan. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa di sekitar menara. Tepat pada saat ini, cahaya ungu berkumpul di atas menara dan mengambil bentuk orang yang memakai topeng dari luar. Dia memperlihatkan ekspresi kebingungan, tetapi matanya segera menjadi jelas. Kristal planet penanaman runtuh. Su Kuezi ini benar-benar berani. Saat Wang Lin melarikan diri, kristal putih mengejarnya dengan cermat. Kristal itu menjadi lebih cepat, dan semakin dekat. Ketika berada dalam jarak 30 kaki darinya, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya saat dia mengirimkan embusan angin ke arah kristal. Tujuan Wang Lin adalah untuk melenyapkannya. Objek ini terlalu aneh, jadi dia benar-benar tidak ingin menyentuhnya. Tapi dengan sekejap, kristal itu menembus embusan angin dan dalam sekejap mata benda itu mendekati Wang Lin. Wang Lin mengepalkan giginya dan meraih untuk mengambil kristal itu sehingga ia bisa membuangnya. Namun, ketika dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa tidak ada efek negatif. Dia terkejut sesaat, kemudian matanya menyala dan dia terus melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi tepat pada saat ini, kekuatan misterius dari kristal memasuki lengan Wang Lin. Energi ini bergerak melalui tubuhnya, menuju otaknya, dan meledak dengan informasi. Simbol-simbol aneh muncul satu persatu di benaknya. Simbol-simbol ini menyala dan bergerak seperti kilat di dalam otaknya. Wang Lin tidak terkejut dengan ini karena dia pernah mengalami ini sebelumnya. Ketika ia menyerap warisan pengetahuan Dewa Tusi kuno, hal yang sama terjadi.
Saat simbol-simbol itu muncul di kepalanya, berbagai adegan bergema di benak Wang Lin. Adegan tersebut menunjukkan pria yang penuh dengan keagungan dan kebanggaan berdiri di atas kompas bintang raksasa. Kompas bintang ini benar-benar hitam dan memiliki kilat ungu yang melewatinya. Kemanapun kompas bintang pergi, akan ada suara keras, gemuruh. Sebelum orang ini adalah pagoda yang melayang di angkasa, dan ada 3 kata besar dan jelas di pagoda. Celestial Seal Pagoda. Pria itu dengan cepat memasuki pagoda ini. Berhenti. Sebuah suara keluar dari dalam pagoda. Suara ini juga dipenuhi dengan keagungan dan akan menyebabkan hati siapapun bergetar. Tapi ekspresi pria parubaya itu tetap sama ketika dia membungkuk dan berkata, Junior adalah Yewuyou dari negara Suzaku yang memiliki baru mencapai peringkat 6. Junior ada di sini atas perintah dari aliansi kultivasi untuk mendapatkan Metrai Suzaku. Tubuh Wang Lin bergetar. Seluruh pikirannya diserap oleh pusaran ke dalam memori ini. Namun, di dunia nyata, kakinya tidak hanya berhenti bergerak, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sinar merah tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari Wang Lin. Namun, kekuatan ini tidak datang langsung darinya tetapi dari lampu merah di bawah kakinya. Saat lampu merah menyala, kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bergerak dengan kecepatan ini, Wang Lin dengan cepat menuju pintu keluar lorong. Yun Kuezi, yang mengejarnya, berseru dengan keras. Ekspresinya jelek dan dia tidak bisa percaya apa yang matanya lihat. Suzaku Seal. Bagaimana mungkin Cheng Liu ini mengeluarkan aura Suzaku Seal? Dalam adegan di dalam pikiran Wang Lin, pria itu berjalan ke pagoda. Pagoda ini sepertinya memiliki banyak lantai. Pria itu hanya sampai di lantai 3 sebelum dia berhenti. Segel Suzaku adalah teknik peringkat rendah dan teknik pewarisan. Seseorang harus menjadi kultivator berjudul untuk menggunakannya. Suara itu berasal dari kekosongan, dan pada saat yang sama, segel merah muncul di udara. Segel ini sangat rumit dan untuk sesaat dia merasa seperti segel ini terlihat mirip dengan tato di tengkorak anggota Forsaken Immortal Clan. Tapi setelah melihat dari dekat, itu benar-benar berbeda. Perasaan ini sangat aneh. Pada saat ini, segel perlahan-lahan melayang ke arah pria itu dan tercetak di dahinya. Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang diukir di jiwanya. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan dirinya sendiri dan menjadi pria itu. Gelombang rasa sakit terus memasuki tubuhnya. Wang Lin tidak tahan lagi dan mulai mengaum. Tubuhnya bergerak lebih cepat dan lampu merah sekarang membutakan. Tampilan tidak percaya di mata Yun Kuezi, yang mengejar Wang Lin, menjadi lebih kuat. Dia menatap Wang Lin dengan heran dan bergumam pada dirinya sendiri, Ini adalah warisan Suzaku. Bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan Cultivation Planet Heart, bagaimana anak ini bisa melewati warisan Suzaku? Adapun monyet kecil, itu menatap Wang Lin dengan bersinar, mata merah dan ekspresi gelap. Raungan Wang Lin menggema di lorong. Dia bergerak seperti kilat ketika dia akhirnya keluar dari istana dan muncul di laut. Dia tidak berhenti dan langsung menyerbu ke permukaan laut. Dia benar-benar dikelilingi oleh warna merah ringan, dan aura Suzaku mulai menyebar. Matanya tidak lagi jernih, mereka dipenuhi dengan kekacauan dan perjuangan. Di dalam benaknya, rasa sakit datang gelombang demi gelombang. Itu telah mencapai titik di mana dia hampir tidak tahan lagi. Pembuluh darah di dahinya menyembul keluar dan matanya merah. Luka yang sebelumnya dia tekan sebelumnya tiba-tiba meledak, tetapi mereka dipaksa turun sekali lagi oleh lampu merah. Di dalam pikiran Wang Lin, sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan tiba-tiba bergema. Apakah kamu bersedia menjadi Suzaku berjudul? Untuk melindungi planet Suzaku sampai hidup kamu berakhir. Suara ini adalah seperti kilat menyambar otaknya dan bergema di benaknya. Mata Wang Lin kembali jernih. Pada saat ini, dia punya perasaan bahwa jika dia setuju sekarang, dia akan segera mempelajari Suzaku Seal. Meskipun dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa, dengan Seal Suzaku, dia bisa melawan para penanam tingkat ascendan. Wang Lin menjawab dalam benaknya, aku tidak mau. Tujuan Wang Lin bukan untuk tetap di sini dan menjadi Suzaku berikutnya. Begitu dia menjawab, dia mendengar desahan di benaknya. Lampu merah tiba-tiba bergerak menjauh dari tubuhnya dan berkumpul di kristal di tangan kanannya. Seiring dengan lampu merah, simbol juga meninggalkan Wang Lin seperti banjir. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Selama waktu ini, Wang Lin dengan cepat berteriak dalam hatinya, sepotong jiwa. Satu kehidupan, seumur hidup, suara datang dari kekosongan sekali lagi. Namun, kali ini sebuah simbol aneh muncul di pikiran Wang Lin dan melepaskan cahaya aneh. Ketika dia merasakan simbol ini, Wang Lin mengerti. Untuk mengeluarkan jiwamu dari Cultivation Planet Crystal, seseorang harus berdagang kehidupan untuk itu. Satu-satunya cara lain adalah menunggu potongan jiwamu diserap oleh salah satu makhluk hidup itu dan kemudian bertarung melawannya. Namun, untuk menemukan bagian jiwa kamu sendiri di antara kumpulan potongan jiwa yang tak berujung di makam Suzaku adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Pada saat ini, tubuh Wang Lin keluar dari laut.
Yun Kuezi mengikuti di belakangnya, dan untuk monyet kecil yang dimiliki oleh Tuo Shen, itu menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Lin keluar dari laut, dia sudah mendapatkan kembali kendali. Dia sekarang tahu bahwa Naduo berbohong. Kristal ini tidak ada hubungannya dengan akal ilahi, apalagi membiarkannya berevolusi. Pada saat ini, dia tidak memiliki penyesalan saat dia melempar kristal dan berteriak, itu adalah cultivation planet kristal. Dia tidak hanya melemparkannya ke sembarang orang, tetapi juga di tempat Liu Mei dan Qian Feng berada. Mereka berdua sudah menunggu. Ketika mereka melihat Wang Lin dan teman-temannya muncul, Qian Feng hendak menggunakan harta yang diberikan Zhu Kuezi padanya, tapi kemudian dia melihat Wang Lin melemparkan cahaya putih ke arah mereka. Matanya menyala dan dia tidak segera pergi untuk menangkapnya. Namun, ia segera menyesalinya saat melihat Yun Kuezi terbang melewati Wang Lin dan menyerbu ke arah kristal. Qian Feng mengepalkan giginya. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan boneka perunggu. Ada banyak lubang hitam pada boneka perunggu dan setiap lubang memancarkan cahaya hitam. Setelah mengeluarkan harta ini, tangan Qian Feng dengan cepat membentuk segel. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan dia mengeluarkan seteguk darah yang mendarat di boneka perunggu itu. Boneka perunggu itu menyerap semua darah. Kemudian ia mulai memancarkan cahaya merah dan hitam dan kemudian lingkaran ungu muncul di atas kepalanya. Yun Kuezi tiba-tiba berhenti, lalu dengan muram dia menatap boneka perunggu itu. Yun Kuei berkata, dengan nada berat, Zhu Kuezi. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Qian Feng tiba-tiba mulai bergetar dan helai cahaya putih keluar dari lubangnya tanpa kendali. Cahaya ini diserap oleh boneka perunggu. Mata Qian Feng dipenuhi dengan rasa takut. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, yang memegang sepotong batu giok, dan tiba-tiba menghancurkannya. Kekuatan misterius datang dari dalam batu giok dan menjatuhkannya. Helai cahaya putih segera hancur dan sebagian kecil dari mereka kembali ke tubuhnya. Boneka perunggu telah menyerap sejumlah besar cahaya putih dan kemudian melebur ke dalam kolam perunggu cair. Namun, perunggu itu sepertinya mendidih ketika helai gas merah keluar dan mengambil bentuk Zhu Kuezi. Zhu Kuezi saat ini tidak lagi setua tetapi dipenuhi dengan lebih banyak nyawa. Orang tua ini menggunakan kehidupan Qian Feng untuk mengambil bentuk di sini sehingga kita bisa memiliki reuni yang baik. Itu menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Yun Zi suram ketika dia mendengus dan melambaikan tangannya. Satu demi satu, tato muncul, dan aura yang mereka berikan sangat mengejutkan. Zhu Kuezi tertawa, lalu dia bergerak dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan banyak kabut merah. Kabut ini bergerak keras dan mengelilingi Yun Kuezi serta segala sesuatu dalam radius 5 km. Di dalam kabut merah, gelombang kejut mantra bisa dirasakan. Pertempuran antara Zhu Kuezi dan Yun Kuezi dimulai sekarang. Namun, tidak ada yang bisa melihat pertempuran dengan jelas karena ditutupi oleh kabut merah. Dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di luar kabut merah, 5 orang yang tersisa sedang menonton. Mereka adalah Qian Feng, Liu Mei, You Wutai, Zixin, dan yang terakhir adalah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia menatap Qian Feng dan Liu Mei dan perlahan berkata, terima kematianmu. Qian Feng terengah-engah sekarang. Banyak kekuatan hidupnya telah diambil oleh Zhu Kuezi sebelumnya, menyebabkannya menjadi sangat lemah. Kebenciannya pada Zhu Kuezi sangat mengerikan. Untungnya, aku tidak menggunakannya saat aku dalam pertempuran seperti yang dia katakan padaku, atau aku akan tersedot kering olehnya bahkan sebelum aku membunuh musuh. Qian Feng marah, tapi sekarang bukan saatnya marah pada Zhu Kuezi. Saat ini dia perlu fokus pada bagaimana menghadapi niat membunuh yang saat ini menargetkan dia. Sebenarnya, Zhu Kuezi tidak baru saja mulai merencanakan penipuan terhadap Qian Feng menit terakhir. Jika bukan karena Forsaken Immortal Clan muncul, dia mungkin benar-benar menemukan cara untuk menghindari surga ketika umurnya. Zhu Kuezi telah merencanakan ini sejak Qian Feng masih kecil. Alasan dia membuat Qian Feng melahap semua domain itu bukan untuk Qian Feng tetapi untuk dirinya sendiri. Metode yang dia gunakan pada Qian Feng sebenarnya adalah mantra rahasia yang telah dikembangkan oleh Suzaku sebelumnya. Mantra ini tidak lengkap dan hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil, dan bahkan jika itu berhasil, itu hanya akan menunda kematian seseorang selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, ada harga yang mahal untuk bayar beberapa dekade kehidupan ini. Boneka tembaga itu adalah kuncinya. Itu dibuat oleh Suzaku keempat dengan beberapa logam dari planet lain yang disempurnakan berkali-kali. Kemudian Suzaku kemudian menambahkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, akhirnya memungkinkannya untuk menggunakan mantra yang menyerap kehidupan. Sebenarnya, alasan boneka tembaga ini memiliki kekuatan ini adalah karena perubahan dalam cultivation planet kristal, dan Suzaku sebelumnya dapat mempelajari kekuatan ini dengan mempelajari kristal. Namun, objek ini belum lengkap dan memiliki banyak kekurangan. Saat ini, meskipun Zhu Kuezi menggunakannya untuk mengambil bentuk dan tampak penuh kehidupan, itu hanya penampilan sementara. Wang Lin mengibarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa di tangannya dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar, menutupi langit. Ratapan hantu tak berujung yang mengguncang bahkan langit keluar dari fragmen jiwa. Sekering.
Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan hanya dengan satu kata, 6 kultivator yang belum naik yang jauh lebih kuat daripada tahap akhir transformasi jiwa-jiwa primer muncul. Qilin adalah salah satu dari mereka. Aku tidak perlu membuat mereka menyatu menjadi fragmen jiwa ascendan untuk melawan kalian berdua. Mata Wang Lin menyala, dia menampar tasnya untuk memegang, dan kapak itu muncul di tangannya. Dia mengangkat kapak saat dia melompat ke udara dan kemudian tiba-tiba diayunkan ke bawah. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia menampar tasnya memegang dan Suzaku Out cepat muncul. Dengan satu goyangan, sinar petir merah melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah menjadi dingin dan dia mengayunkan kapak. Energi pedang yang kuat meletus dan pada saat yang sama, dengan raungan, dia melempar kapak. Ledakan sonik bisa terdengar saat kapak ditembakkan. Petir merah segera runtuh dan kapak dengan cepat turun. Qian Feng menunjukkan tatapan sengit, lalu dia mengeluarkan raungan, tangannya cepat bergerak, dan kemudian mereka menunjuk ke depan. Lampu merah menyilaukan muncul dan mengelilingi tubuhnya. Formasi Suzaku yang misterius telah dibuka. Suara yang menembus langit tinggi tiba-tiba bergema di daerah itu. Tubuh Qian Feng dipaksa mundur beberapa langkah dan dia mengeluarkan darah. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah robek dan berubah menjadi debu ketika simbol misterius muncul di dadanya. Kapak ditabrak oleh kekuatan yang kuat dan dikirim kembali. Wang Lin menyerbu keluar dan meraih kapak. 6 jiwa utama dari bendera satu jiwa-jiwa terbagi menjadi 2 kelompok. 4 dari mereka melompat ke arah Liu Mei dan 2 lainnya menuduh Qian Feng. Ekspresi Liu Mei tenggelam ketika dia melihat bendera jiwa. Dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan sinar cahaya putih dari mulutnya. Cahaya putih segera berubah menjadi selempang putih yang disulam dengan benang emas dalam bentuk simbol. Selempang itu dengan cepat membungkus Liu Mei dan membebaskan diri dari pengepungan 4 jiwa utama. Kemudian dia dan ikat pinggang berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Wang Lin berteriak, mengejar, bunuh. 4 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin, dengan cepat mengejar Liu Mei. Menghadapi serangan 2 jiwa utama, Qian Feng terpaksa kembali. Ekspresinya sangat jelek ketika dia mengeluarkan kipas merah, batuk darah di atasnya, dan kemudian dengan cepat melambaikannya. Tiba-tiba angin berhembus dan muncul. Angin ini seakan melawan jiwa, menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Wang Lin mendengus dingin, menampar tasnya, dan 4 selubung pedang yang sama muncul di hadapannya. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat ia menunjuk ke depan dan keempat sarungnya dengan cepat terangkat seperti meteor. 4 sinar energi pedang ditembakkan dari sarung pedang. Mereka masing-masing panjangnya 3 inci dan berisi niat pedang yang mengguncang surga. Hancur. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika keempat pedang yang diisi maju diisi dengan niat pedang. Kian ekspresi Feng sangat berubah. Dia melemparkan kipas ke depan saat dia mundur, dan baru saja akan melarikan diri, tetapi saat kipas mendekati sarung pedang, itu robek, dan 4 sarung pedang mengejar dengan erat setelah Qian Feng. Tanpa kipas menghalangi mereka, 2 jiwa utama bergerak sangat cepat dan mengejar Qian Feng. Dengan satu serangan, jiwa asal Qian Feng bergetar hebat dan hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Untungnya, pada saat bahaya, simbol aneh di dadanya menyala, mengaktifkan formasi Suzaku dan menyelamatkannya dari serangan 2 jiwa utama. Ekspresi Qian Feng jelek. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, Cheng Niu, jangan paksa aku. Saat dia meraung, dia memuntahkan sinar lampu hijau yang berubah menjadi sepotong kayu hijau. Kayu hijau memberi dari aura aneh, lalu tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi sepotong kayu sepanjang 100 kaki. Wajah Qian Feng pucat saat dia berteriak, ukir. Kayu hijau bergetar dan kemudian serutan kayu jatuh darinya, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat mengukir kayu. Segera, sebuah sosok terbentuk, sosok itu adalah Wang Lin. Hancurkan! Teriak Qian Feng lagi. Saat ini wajahnya pucat tanpa jejak darah, dan tubuhnya bergetar. Sejumlah besar kekuatan hidupnya baru saja diambil, jadi dia jelas bukan pertandingan Wang Lin saat ini. Ketika Qian Feng berteriak, hancurkan, Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak maju dan ekspresinya sedikit berubah. Wang Lin bisa merasakan kekuatan destruktif yang berasal dari kayu hijau saat pedang hijau terbentuk darinya dan mengayunkan kepalanya. Bayangan kematian mengelilingi Wang Lin. Qian Feng, bagaimanapun, adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah dan murid Suzaku saat ini, jadi bagaimana mungkin dia kekurangan harta? Dia kemungkinan besar memiliki lebih banyak harta daripada Wang Lin. Wang Lin belum pernah mendengar tentang kayu hijau ini. Kekuatan anehnya membuatnya sangat sulit untuk dipertahankan. Dia ingin menghindar tetapi menemukan kekuatan misterius yang menguncinya di tempat. Melihat pedang hijau mendekati Wang Lin, Qian Feng mengungkapkan senyum kejam. Mata Wang Lin tenang. Dengan pikiran, jiwa utama muncul di hadapan Wang Lin dan meledak. Ledakan jiwa utama menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghancurkan kekuatan yang menguncinya di tempat, memungkinkannya untuk menghindari bilah hijau. Qian Feng menunjukkan ekspresi frustrasi dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana Wang Lin membiarkannya berlari? Dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul di tangannya.
Dengan satu goyangan, sejumlah besar fragmen jiwa terbang sekali lagi. Segel! Wang Lin mengeluarkan raungan dan semua fragmen jiwa tersebar. Segera, fragmen jiwa membentuk barikade radius 5 km dan menjebak Qian Feng. Pada saat yang sama, Wang Lin mengayunkan kapak ke kayu hijau. Dengan satu ayunan kapak, kayu hijau itu terbelah dua. Qian Feng merasakan manis di mulutnya dan kemudian dia batuk seteguk darah lagi. Mati! Sementara Wang Lin berteriak, dia melemparkan kapak ke depan. Pada saat yang sama, keempat selubung pedang itu melesat seperti meteor. 4 sinar energi pedang yang merusak keluar dari sarung pedang dan menembak ke arah Qian Feng dari keempat arah. Tapi itu masih belum berakhir. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa, menyebabkannya menghilang dalam hujan debu emas dan menyatu dengan pecahan jiwa di sekitarnya. Fragmen jiwa memancarkan kekuatan pemeteraian sebagai akibat dari ini. Pada saat ini, aura pembatas yang kuat muncul di dalam area yang dikelilingi oleh fragmen jiwa. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan teleportasi dipengaruhi olehnya. Mata Qin Feng mengungkapkan teror dan kemudian dia segera berteriak, Cheng Niu, tidak ada kebencian besar di antara kita. Mengapa kamu harus mencoba membunuh aku? Mata Wang Lin seperti kilat ketika dia menatap Qian Feng dan berkata, kata demi kata, aku membunuhmu karena aku berjanji pada Red Butterfly aku akan. Qian Feng mulai tertawa seperti gila dan berkata, Cheng Niu, jika kamu tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Sekarang kamu memaksaku. Jika aku mati, aku akan menyia-nyiakan bendera 1 miliar jiwa kamu. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, terima kematianmu. 4 sinar energi pedang datang dari segala arah ke arah Qian Feng. Keempat sinar cahaya ini membawa aura yang kuat, rasanya seolah-olah mereka akan menghancurkan ruang tempat mereka berada. Wajah Qin Feng ganas ketika dia mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan formasi Suzaku ke puncaknya. Sebuah cahaya merah tebal dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan item. Itu adalah pedang besi. Pedang besi yang tertutup karat yang terlihat seperti itu berasal dari dunia fana. Bintik-bintik karat mengeluarkan aroma darah yang kuat. Karat itu jelas akibat pedang yang berlumuran darah. Ini adalah sesuatu yang leluhurku, Suzaku terakhir, tinggalkan secara rahasia. Bahkan Suzaku saat ini tidak tahu tentang hal ini. Cheng Niu, aku memiliki formasi Suzaku, dan karena kamu tidak dapat menghancurkan formasi, kamu tidak dapat membunuh aku. Namun, aku bisa membunuhmu dengan pedang ini.